Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Tidak semua hutang itu bersifat negatif. Ada satu jenis hutang yang justru punya potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial kita. Jenis hutang yang punya potensi untuk meningkatkan kondisi finansial kita kemudian sering kita kenal sebagai hutang produktif. Namun, terkadang ada beberapa orang yang mengira melakukan hutang produktif, ternyata justru mereka terjebak pada hutang spekulatif. Pada video kali ini, saya akan membahas apa sih perbedaan antara hutang spekulatif dan hutang produktif. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dari sisi tujuannya, hutang produktif dan hutang spekulatif memiliki target yang hampir sama, yakni untuk meningkatkan kondisi finansial kita. Biasanya, dua tipe hutang ini kita gunakan untuk kegiatan investasi atau pengembangan bisnis. Perbedaan utama antara hutang spekulatif dan hutang produktif terletak pada kemampuan kita untuk membayar hutang tersebut, serta potensi kita untuk meningkatkan pencapaian finansial kita. Hutang spekulatif adalah satu jenis hutang yang ketika kita mengambilnya, secara finansial pondasi kita belum benar-benar kuat. Kita tidak benar-benar punya jaminan untuk membayar hutang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan kita melunasi hutang tersebut sangatlah rendah. Sementara hutang produktif adalah satu hutang yang sudah sangat diperhitungkan. Dari sisi finansial kita punya kekuatan yang sangat kokoh, sehingga potensi kita untuk membayar hutang tersebut sampai lunas sangatlah besar. Selama ini, ketika kita membahas hutang produktif, kita sering menganggap bahwa hutang untuk modal sebuah bisnis, untuk membuka bisnis dari nol adalah tipe hutang yang bersifat produktif. Secara pribadi, saya justru berpendapat lain. Saya menganggap bahwa hutang untuk membuka sebuah bisnis atau untuk modal awal sebuah usaha itu tipe hutang yang bersifat spekulatif. Anda boleh sepakat dengan pendapat saya, juga boleh tidak. Saya punya beberapa alasan kenapa menganggap hutang untuk membangun bisnis dari nol adalah sebuah hutang yang bersifat spekulatif. Alasan pertama, ketika kita telah berhutang, maka kita otomatis telah memiliki kewajiban. Pada saat kita membuka bisnis mulai dari nol, kita belum benar-benar memahami seperti apa sih prospek bisnis tersebut. Apakah kita mampu mendapatkan keuntungan? Apakah pendapatan bisnis kita dapat digunakan untuk membayar cicilan hutang tersebut atau tidak? Pada kondisi ini, ketika kita berhutang untuk membuka bisnis, untuk modal awal sebuah usaha, kita otomatis telah punya kewajiban. Namun, kita tidak secara otomatis punya keuntungan, punya pendapatan dari bisnis yang baru saja kita mulai. Di titik inilah letak spekulasinya. Alasan kedua yang mendasari saya kenapa menganggap bahwa hutang untuk membangun sebuah bisnis dari nol adalah sebuah hutang spekulatif adalah kita tidak benar-benar punya kemampuan untuk membayar. Pada saat kita menggantungkan pembayaran cicilan hutang dari hasil bisnis yang baru kita bangun, itu kita sedang melakukan sebuah perjudian. Kalau bisnis kita lancar, maka kita mampu membayarnya. Namun sebaliknya, jika bisnis kita rugi, kita akan mengalami dua kerugian sekaligus. Kerugian pertama, uang yang kita gunakan untuk membangun bisnis tersebut telah habis. Di lain sisi, kita masih punya tanggungan untuk membayar cicilan hutang. Maka pada titik inilah kita akan semakin mengalami kesulitan. Contoh lain dari hutang spekulatif adalah hutang untuk investasi di pasar saham atau hutang untuk trading, baik di saham, cryptocurrency, atau mungkin forex. Mungkin Anda bertanya,
Ketika hutang untuk membangun sebuah bisnis dari nol adalah sebuah hutang yang bersifat spekulatif, lantas hutang seperti apa yang bersifat produktif? Saya ingin menyatakan bahwa hutang yang bersifat produktif yakni ketika kita berhutang untuk melakukan skill up sebuah bisnis, untuk meningkatkan bisnis kita, untuk menaikkan level usaha kita menjadi lebih baik. Titik tekan utamanya adalah ada sebuah bisnis yang telah berjalan. Kita telah mengetahui seperti apa seluk-beluknya, bagaimana manajemennya, dan seperti apa penghasilan yang telah kita terima selama ini. Kita juga telah memahami biaya-biaya yang muncul yang selama ini kita tanggung untuk menjalankan bisnis tersebut. Dengan memperhatikan itu semua, ketika kita berhutang, kita telah punya perhitungan yang cukup logis tentang kemampuan kita untuk membayar hutang tersebut. Perbedaan utama antara hutang untuk modal awal sebuah bisnis dengan hutang untuk meningkatkan kapasitas bisnis terletak pada pengalaman kita dalam mengelola bisnis. Ketika hutang untuk membuka sebuah bisnis, kita belum benar-benar tahu seperti apa perjalanannya. Kita juga tidak memiliki penghasilan. Ketika terjadi sesuatu pada bisnis yang baru kita bangun, maka kita akan kesulitan untuk membayar cicilan hutang. Namun berbeda ketika kita berhutang untuk meningkatkan kapasitas bisnis, kita telah memiliki penghasilan dari bisnis yang sedang berjalan. Kemudian kita punya potensi untuk membayarnya berdasarkan penghasilan yang kita terima selama ini. Pada titik inilah hutang untuk meningkatkan kapasitas bisnis itu adalah hutang produktif. Memang benar, tidak ada yang pasti tentang masa depan. Hutang yang bertujuan untuk meningkatkan atau skill up bisnis juga punya resiko. Namun setidaknya resiko ini jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan hutang untuk sekedar memulai bisnis dari awal. Mungkin Anda bertanya, jika hutang untuk membangun sebuah bisnis dari nol adalah hutang yang bersifat spekulatif, maka dari mana saya bisa mendapatkan modal untuk membangun sebuah bisnis dari nol? Saya menyarankan gunakanlah uang pribadi Anda. Saya menyarankan terlebih dahulu kita menabung, mengumpulkan uang dari hasil pekerjaan kita. Kemudian kita menggunakan uang tabungan tersebut sebagai modal awal untuk membangun sebuah bisnis. Kalaupun ada masalah dengan bisnis yang baru kita bangun, maka uang tersebut adalah uang pribadi kita, bukan uang pihak ketiga, bukan uang pinjaman. Maka kita hanya mengalami kerugian secara pribadi, namun kita tidak punya kewajiban untuk membayar cicilan hutang. Itulah pemaparan ringkas tentang perbedaan antara hutang spekulatif dan hutang produktif. Berikan pendapat Anda tentang uraian ini. Apakah Anda sepakat dengan apa yang kami paparkan, atau mungkin Anda punya pendapat yang sedikit berbeda? Apapun itu, paling penting kita saling menghargai. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.